Oke, kembali lagi untuk part 2-nya. Yang tadi itu part 1 tentang backend. Nah, untuk part 2 ini adalah tentang web client. Kenapa saya pisah? Ya biar enak aja, kalian nanti mungkin mau belajar kliennya aja bisa buka part 2. Kalau mau belajar backendnya bisa buka part 1. Nah, untuk kliennya nanti kita menggunakan teknik request get, Ajax request get ya, dengan menggunakan jQuery. Oke, langkah pertama adalah sama, kita masih buka XAMPP-nya dulu, aktifkan Apache dan MySQL, dan kita buka folder htdocs-nya. Nah, di htdocs, di XAMPP htdocs-nya, kita buat folder baru, namanya adalah klien sederhana. Klien sederhana, ya, sederhana semua ya, kayak warung Padang. Nah, sederhana tapi mahal. Oke, pertama-tama kita buat dulu file HTML-nya. Nah, jadi di dalam folder klien sederhana ini kita buat dulu file HTML-nya. Nama filenya ikutin modul aja, client jQuery.html. Client jQuery.html. Nah, dibuka lewat text editornya. Sorry, karena emang pagi-pagi pasti hidungnya mampet ya. Kita buat HTML-nya dulu. Nah, title-nya homepage, title awalnya. Terus di sini nanti kita akan buat style CSS-nya ya, untuk menghias HTML kita. Untuk pemanggilan HTML berarti bisa pakai ring rel style sheet type text CSS. Hrefnya nama CSS-nya adalah style.css, nama standar ya. Oke. Selanjutnya di dalam body kita buat satu menu, yaitu menu homepage. Kalau diklik nanti balik ke homepage-nya. Jadi kita buat href hash home, tanda pagar home. Nah, kenapa kita kasih tanda pagar? Biar nggak kemana-mana, biar kalau diklik linknya tetap di halaman yang sama, nggak ada reload, nggak ada refresh page juga. Kita kasih kelas menu, nama homepage, nama linknya adalah homepage, nah menunya adalah homepage. Terus biar rapi kita kasih horizontal line hr. Nah, selanjutnya di bawah hr ini baru ada div id content html. Div id content html. Jadi konten HTML ini akan menampung data yang kita dapat dari server ya, baik itu si list beritanya, daftar beritanya, ataupun detail berita ya. Nanti akan ditampung di dalam konten HTML. Kemudian saat konten kita panggil jQuery-nya dulu, karena kita menggunakan jQuery berarti kita panggil jQuery-nya terlebih dahulu. Script source-nya. Nah, jadi jQuery-nya kita kopikan dulu ke dalam folder htdocs. Saya sudah sediakan file jQuery 3.1.min.cs, dikopikan ke dalam folder klien sederhana. Baru kita panggil source jQuery 3.1.min.cs. Selanjutnya untuk script custom-nya, untuk fungsi-fungsinya, untuk pemanggilan Ajax engine-nya, kita buat script sendiri lagi. Source-nya yaitu ajaxcall.js. Ajaxcall.js ya.
Seperti itu untuk client jQuery.html-nya. Selanjutnya untuk fungsi Ajax call-nya. Nah, kita buat new file. Nama filenya disamakan dengan nama script yang kita buat tadi, yaitu ajaxcall.js. Kita buka. Nah, pertama-tama kita buat fungsi reload event. Ya, pertama kita buat fungsi yang namanya reload event. Jadi si reload event ini nanti berfungsi ketika kita mereload ulang isi konten HTML-nya. Kenapa harus reload ulang? Karena kelas link berita ini kan kita seleksi kelas link berita. Kelas link berita ini adanya bukan di client jQuery.html, melainkan di view daftar berita. Nah, link beritanya kan adanya di view daftar berita. Jadi kalau view-nya belum kepanggil, data dari server belum kepanggil, otomatis si event ini tidak akan dipanggil juga, tidak akan terset juga. Event handlernya ini tidak akan di set. Jadi kalau kita klik, kalau datanya sudah kepanggil, terus kita klik linknya, eventnya tadi tidak akan jalan. Makanya harus kita pisahkan dalam satu fungsi, nanti akan dipanggil secara terpisah. Jadi kita panggil dulu, buat dulu fungsinya reload event. Itu parameternya nggak ada. Nah, kita seleksi. Kalau seleksi pakai jQuery kan gampang, tinggal pakai tanda $, terus buka tutup kurung, dapat tick. Karena kita di sini nanti di view-nya seleksinya kelas link berita, kita pengen ketika diklik link beritanya langsung masuk ke detail berita. Jadi kita panggil link berita, copy aja biar nggak typo. Link berita, terus on. Nah, kita tambahkan event handlernya on click. Nah, event listener ya kalau sebutan lainnya. Nah, jadi on click, terus function ya. Convert URL. Nah, ini this hash. Nah, nanti kita buat juga fungsi convert URL-nya untuk menghilangkan pagar di link href-nya. Jadi kan ini ada pagarnya biar nggak pindah kemana-mana halamannya kan. Tapi kan kita cuma butuh ID beritanya. Makanya nanti kita buat satu fungsi lagi, yaitu untuk convert URL-nya. Seperti itu. Jadi ketika link beritanya diklik, di convert URL-nya dulu, baru diminta untuk Ajax-nya. Nah, selanjutnya penjelasannya juga sudah saya sebutkan di modul ya, bisa dibaca. Selanjutnya kita buat load kontennya, function untuk load kontennya, yang mana ini adalah Ajax engine-nya. Load content. Parameternya ada link. Nah, jadi nanti kontennya mengikuti link yang diberikan oleh si convert URL-nya nanti. Jadi kalau kita menggunakan Ajax dengan jQuery cukup berbeda dengan Vanilla JS, cukup berbeda dengan JavaScript standar. Kita pakai fungsi Ajax namanya. Jadi kita pakai tanda $, titik, jangan lupakan titik, ini wajib. Atau bisa pakai juga jQuery titik Ajax, itu juga bisa. Tapi singkatnya bisa pakai tanda $, titik Ajax. Nah,
parameter. Yang pertama adalah URL-nya, yang mana URL sini kita representasikan dengan variabel link, koma, kita pakai tanda kurawa untuk setting opsionalnya. Untuk settingan opsionalnya. Jadi URL settingan opsionalnya kita bisa pakai tipenya yaitu get. Kemudian kita tentukan di sini kita ada pembagian success dan error. Jadi kalau success itu webnya berhasil dipanggil, sukses, tapi kalau gagal mungkin errornya itu koneksi terputus atau tidak ada koneksi internet atau si URL-nya tidak ditemukan, nanti hasilnya error. Nah, jadi kalau sukses kita panggil function. Ya. Jadi sini kita banyak bermain dengan function ya. Untuk argumennya ada data, status, dan XHR. Ya, yang paling penting di sini adalah data dan status. Jadi kita buat variabelnya dulu untuk menampung datanya. Kita buat variabelnya dulu objek data. Nah, jadi data yang dikembalikan oleh si server kan atau backend kan berupa JSON. Kita harus decoding dulu JSON-nya, harus diparsing dulu. Parsingnya pakai JSON.parse. Baru kita manggil variabel data. Ya. JSON.parse data. Jadi kalau enggak diparsing atau tidak diparse seperti ini, nanti tidak bisa dipanggil data JSON-nya. Dia cuma berupa teks biasa. Nanti. Nah, setelah diparsing baru kita bisa seleksi. Nah, kita kan pengen konten atau datanya itu dimasukkan ke dalam div ID konten HTML. Berarti kita seleksi ID konten HTML. Terus kita ubah isi HTML-nya ya. Jadi kita pakai fungsi HTML. Baru kita panggil data titik konten. Ya. Karena dia udah berupa objek, berarti manggilnya pakai titik ya. Data titik konten. Kenapa konten? Karena di sini kita keluar variabel indeksnya adalah konten untuk view-nya. Ya. Selanjutnya kita juga pengen ngerubah title-nya. Tab atasnya ini kita pengen ngerubah title-nya, ingin dirubah sesuai dengan title yang dikirimkan oleh backend. Nah, cara ngerubahnya kita seleksi aja elemen title. Jadi kita bisa seleksi elemen title. Kita seleksi untuk elemen title, langsung aja ditulis title titik HTML atau mungkin teks bisa juga, data titik title, nama variabelnya title. Nah, baru kita panggil fungsi reload eventnya ya. Baru kita panggil fungsi reload eventnya. Jadi setelah kontennya terload, kontennya ada, baru kita eventnya bisa di set lagi, bisa di set ulang seperti itu. Nah, itu untuk fungsi successnya. Selanjutnya fungsi error. Nah, gimana kalau error? Kalau error kita akan munculkan pesan error di kontennya ya. Errornya apa? Nanti akan munculkan pesan errornya. Kalau error itu function argumennya ada JQ
XHR, terus ada text status, dan ada error message-nya. Nanti yang paling penting di sini ada text status sama error message-nya ya. Kita pengen ngerubah si konten HTML-nya jadi pesan error. Berarti kita sama kayak tadi, seleksi konten HTML-nya, tulisannya error, data error message. Ini tulisannya adalah ada terangan error, kita kasih plus ya untuk menyambungkan antara string dan variabel. Error data error message, oh sorry, bukan data error message ya, harusnya error message saja ya, bukan data error message, karena di sini tidak ada variabel data. Nah, oke, nanti modulnya saya revisi sedikit. Jadi error message. Kemudian kita pengen title-nya juga dirubah. Misal title atasnya itu dirubah jadi misal error, gitu aja. Error. Nah, seperti itu. Karena error, kita tidak perlu memanggil reload event. Nah, jadi si Ajax engine-nya menggunakan jQuery seperti ini. Nah, ini paling standar. Ya, untuk lebih advance-nya kalian bisa buka dokumentasi Ajax-nya untuk kalau ketika loading gimana dan lain-lain. Bisa menambahkan efek loading mungkin. Kalau Vanilla.js kan untuk menambahkan efek loading kan kita bisa kemarin kondisinya pakai status 3. Kalau down statusnya 4. Terus kalau ini udah disebutkan success error. Nanti mungkin loadingnya bisa cek sendiri. Oke. Untuk pembelajaran biar kalian ada pembelajaran sendiri. Oke, harus aktif nyari-nyari referensi ya dan latihan sendiri. Oke. Selanjutnya adalah fungsi untuk convert URL-nya. Jadi di sini fungsi untuk pengecekan yang dipanggil URL apa. Kita buat fungsi convert. Ini kan udah dipanggil nih, samain nih, convert URL. Hash ya. Jadi di sini parameternya ada hashnya. Di sini kita ada clean, ada replace hashnya, jadi pagar kita hilangkan. Jadi kita buat variabel hash clean, sebut aja seperti itu. Terus parameter hashnya, parameter hash kita replace, kita cari, kita replace pagar dengan kosong ya. Ini kita replace pagar dengan kosong, jadi pagarnya dihilangkan. Nah, jadi kalau di sini pagarnya dihilangkan jadi ID berita. Kalau link ini pagar dihilangkan sisa home, seperti itu ya. Kemudian kita buat var URL kosong saja, biar nanti ini cuma untuk deklarasi variabel saja. Jadi deklarasi variabel URL. Baru selanjutnya ada kondisi. Dia ada kondisi kalau hash clean-nya sama dengan home. Jadi kalau hash clean-nya sama dengan home, link home ini, maka URL-nya sama dengan, kita panggil tadi URL-nya. Ini kan hash clean itu kan dia manggil berita, list semua berita. Homepage itu kan dia manggil list semua berita. Kita copy aja, copy, paste. Nah, seperti itu. Else URL sama dengan, kalau else kan berarti selain homepage ada detail berita.
Berarti kalau detail berita kita panggilnya adalah slash detail berita. Nah, slash detail berita. Nah, karena kita makainya get untuk inputannya, di sini kan pakai get nih. Berarti ada tanda tanya ID. Nah, karena kita ID sini variabelnya ID. Tanda tanya ID sama dengan misal 1. Kita buat cek aja. Nah, berita ID 1 itu kan adalah yang judulnya kepala BNPB bla bla bla. Di sini benar ya. Coba beritanya 1 kepala BNPB bla bla bla. Nah, tinggal kita copy saja linknya. Kita copy linknya, masukkan ke sini. Nah, untuk biar jadi dinamis, si ID beritanya ini yang sama dengan 1 ini kita hapus saja. Plus kita panggil hash clean-nya, variabel hash clean-nya. Kenapa kita panggil variabel hash clean-nya? Karena di sini ketika kita klik link berita, hash clean-nya adalah ID berita, seperti itu. Ini kita panggil hash clean-nya. Baru setelah di convert kita load content dengan parameter URL. Parameter URL. Jadi sini load content kan ada parameter link. Nah, di sini kita linknya representasinya adalah dengan URL. Ya, jadi ini linknya atau ini linknya, seperti itu. Oke, ini keterangannya juga sudah saya buat. Nah, selanjutnya biar secara default langsung dipanggil list beritanya, kita tambahkan di bawah ini pemanggilan fungsi convert URL. Ya, convert URL home. Jadi seakan-akan homepage ini sudah diklik. Ya, jadi udah dipanggil langsung convert URL-nya. Berarti nanti langsung akan dipanggil list beritanya karena home ya, karena home. Sorry, harus pakai tanda petik ya karena ini string. Set. Nah, kalau nggak pakai tanda petik bisa error nanti. Selanjutnya untuk event listener atau event handling untuk homepage-nya. Jadi kalau kita klik homepage, nanti dia akan memanggil daftar berita. Berarti kita seleksi linknya ini kan dia adalah kelas menu. Berarti kita seleksi pakai titik menu ya, kelas menu. Nah, on klik, lalu kita kasih function. Nah, jadi kalau eventnya memanggil fungsi lain, itu harus dibuat function di dalam function ya. Tapi kalau langsung manggil fungsi, langsung misal loaded event, ini juga bisa. Tapi kalau fungsinya ada parameter, misal kayak convert URL hash, load content link, itu nggak bisa langsung dipanggil seperti ini, nggak bisa. Jadi harus dibuat fungsi dulu, baru kita bisa manggil fungsi convert URL-nya. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau fungsi yang kita panggil punya parameter, harus dibuat function seperti ini dulu. Tapi kalau tidak punya parameter, misal seperti di load event, langsung saja dipanggil nama fungsinya seperti itu. Tapi kalau ada parameter, dipanggil function seperti ini dulu. Oke, seperti itu ya. Convert URL home atau dish hash.
Ya, mungkin nanti kita menunya mau buat banyak, mungkin ya kita bisa pakai dish hash. Nah, itu dia. Dish di sini maksudnya apa? Dish di sini adalah menu mana yang diklik. Ya. Sama seperti ini, dish di sini adalah link mana yang diklik. Misal di sini daftar beritanya ada 1, 2, 3. Kalau kita klik link 1, maka yang aktif adalah disk link 1. Kalau kita klik link 2, yang aktif adalah disk link 2. Seperti itu. Jadi disk itu elemen yang terjadi eventnya, yang mengalami eventnya. Seperti itu. Itu untuk disk ya. Nah, baru selanjutnya kita buat CSS-nya. Ini Ajax Engine-nya udah, Ajax Engine-nya coba seperti ini sebenarnya. Jadi pakai fungsi Ajax. Jadi ketika load halaman client jQuery-nya akan otomatis manggil convert URL, di mana convert URL ini akan manggil load content. Nah, load content ini nanti akan reload event. Nah, jadi reload event itu fungsinya biar ketika link berita nanti diklik akan manggil convert URL. Jadi gitu perputarannya. Oke. JavaScript-nya sudah, kita buat style.css-nya. Kita buat style.css-nya. Di client sederhana kita create new file. Namanya style.css ya. Style.css. Oke. Style.css ini boleh langsung di copy paste saja. Berarti saya salah ngopi apa ya? Coba. Set. Bisa nggak paste? Oh, nggak bisa. Copy paste. Oh, nggak bisa, sorry. Ya, nanti coba saya rubah lagi biar nanti kalian gampang untuk ngopi pastenya. Biar cepat, yang jelas saya sudah punya di sini untuk CSS-nya. Jadi kita coba pakai CSS yang udah jadi aja. Nah, kita cut. Nah, nanti akan saya buat biar di modulnya bisa di kopas ya. Mana tadi? Please. Ya, jadi kira-kira style.css-nya seperti ini. Untuk stylingnya, nah, saya nggak akan jelaskan CSS-nya kayak gimana. Udah kalian pelajari semua, udah jelas lah ya harusnya. Oke. Nah, untuk mengaksesnya, ini kita udah buat semua, udah selesai. Untuk mengaksesnya langsung kita menggunakan URL di browser localhost 8080. Terus nama foldernya, ingat ya, jadi tidak bisa langsung klik 2 kali walaupun ini HTML ya. Tidak bisa klik kanan open in browser atau klik 2 kali di filenya. Itu nggak bisa, harus dibuka lewat localhost, dibuka lewat server karena masalah keamanan ya. Oke, baik lagi. Untuk panggilannya klien sederhana, projectnya klien sederhana, klien sederhana. Ini kita punya file client jQuery.html. Nah, oke. Kalau belum jalan, kita cek inspect elemennya. Ada error apa enggak? Kita cek. Kalau kita klik homepage, kita cek networknya jalan atau enggak.
Oke, jalan homepage-nya, tapi kontennya tidak berubah ya. Kita lihat sini kontennya nggak berubah. Bodinya, kontennya masih sama. Kesalahannya di sebelah mana? Kita bisa cari tahu dengan console.log ya. Nah, di sini kita bisa cek kalau kita console.log, data konten itu ada isinya atau tidak. Kalau kita reload, kita cek konsolnya. Nah, ternyata di sini kalau mau cuma isi lognya aja, kita di sini hilangkan yang lainnya, cukup info saja. Nah, ini lognya. Nah, RK94 undefined ternyata. Berarti kita cek, kok bisa undefined? Ternyata yang kita panggil adalah variabel data, sedangkan data itu belum di parsing ya. Jadi kalau kita console log data, itu masih berupa teks. Nah, tapi kalau kita panggil yang di parsing objek datanya, kita console log objek data, ini console log objek data ya. Cepetan, sorry. Setelah kita console log objek data, nah dia sudah berupa objek, sudah bisa dimanipulasi kalau sudah berupa objek seperti ini. Nah, jadi harus di parsing terlebih dahulu. Oke. Jadi kita sudah nemu tadi, kita manggil data, harusnya yang dipanggil adalah obj data ya. Ini juga obj data. Sudah, kita ganti semuanya jadi obj data sekali lagi nih, cek. Di konten HTML-nya objek data konten, title-nya objek data title. Kenapa tahu konten dan title? Nah, ini udah title, homepage, kontennya bla bla bla. Jadi di console log itu langsung kelihatan semuanya. Kalau kita reload, nah, muncullah berita-beritanya. Jadi kita punya 3 berita di sini. Hentikan polemik status lockdown karena corona, 4 kondisi kesehatan yang memicu dampak fatal virus corona. Kalau dibela, aku dan pacarku positif COVID-19. Jadi ada 3 berita. Dan ini udah di styling sesuai style.css kita. Jadi kita cuma manggil data HTML-nya saja. Nah, seperti itu. Terus kalau kita klik salah satu linknya, misal detail, nah muncul detail beritanya. Kita klik homepage, balik lagi ke menu homepage-nya, yaitu list berita. Kalau kita klik link lagi, misal Paulo Dybala, muncul detail beritanya, yaitu Paulo Dybala. Ya, jadi sini dia cuma ngambil 150 karakter saja, jadi nggak panjang. Jadi kalau mau panjang, kita buka detailnya yang panjang, seperti itu. Oke, cukup segitu dulu untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat forum Classroom atau bisa WA pribadi saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.